Salam untuk Anda semua. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih buat Anda para manajer atau pemimpin. Kita akan dalami kenapa sih perlu banget membangun yang namanya coaching habit atau kebiasaan melatih. Sumber kita kali ini dari buku The Coaching Habit, karya Michael Bungai Stanier. Oke, misi kita simpel aja. Coba pahami kenapa coaching itu seringnya kok susah ya dipraktekin, padahal kita tahu penting. Dan kenapa justru kalau jadi kebiasaan, ini untungnya malah buat Anda sendiri. Perlu dicatat ya, coaching di sini bukan ngajarin atau kasih solusi langsung. Lebih ke bantu orang lain nemuin jawabannya sendiri, lewat pertanyaan. Oke deh, siap ya? Mari kita mulai. Betul sekali, sumber ini juga ngakuin kok kalau coaching itu dianggap ya krusial lah ya. Daniel Goleman yang kita kenal dengan kecerdasan emosional itu bilang ini gaya kepemimpinan esensial, dampaknya positif. Tapi, nah ini ironisnya, justru ini gaya yang paling jarang dipakai. Kenapa? Katanya sih makan waktu, lambat, apalagi kalau lagi dikejar target. Menarik. Makan waktu ya katanya. Padahal kalau dipikir-pikir, Iya, itu persepsinya. Dan lebih ironis lagi nih, ada data nih dari Blessing White tahun 2006. Mereka nemuin 73% manajer itu udah pernah ikut pelatihan coaching loh. Tapi, tapi hanya 23% yang ngerasa dampaknya tuh signifikan. Malah ada 10% yang bilang dampaknya negatif. Jadi kelihatan banget kan ada gap besar antara teori sama prakteknya di lapangan gimana? wah, iya juga ya. Jadi, kenapa nih usaha bangun coaching habit ini seringnya ya gagal gitu? Sumber kita menyebutin beberapa kemungkinan sih. Mungkin pelatihannya terlalu teori gitu ya, atau rumit banget, jauhlah dari realita kerja kita yang sibuknya minta ampun. Bisa jadi, atau mungkin kurang fokus ke gimana cara nerjemahin ide baru itu jadi aksi nyata di kantor. Kebiasaan lama kita kan kuat banget ya, ngasih nasihat itu rasanya lebih enak aja gitu. Bener, lebih nyaman, lebih cepat rasanya, terus kita kayak pegang kendali gitu kan. Sementara kalau nanya, butuh sabar. Terus hasilnya kayaknya nggak langsung kelihatan gitu ya, agak nggak pasti. Nah, tapi penulis buku ini, si Stanier ini, punya argumen beda. Dia bilang coaching itu bisa kok dibikin lebih simpel dan praktis. Gak perlu teori jelimet. Intinya ada di 7 pertanyaan esensial. Dan ini bisa dilakuin katanya cuma dalam 10 menit atau kurang. Oh, 10 menit aja, nggak harus sesi formal gitu ya? Iya, justru harusnya jadi kayak obrolan informal aja sehari-hari. Bagian dari interaksi biasa. Nah, kuncinya itu di pemahaman gimana cara bangun kebiasaan baru yang efektif. Perlu ada alasan yang kuat kenapa mau berubah, terus ada pemicunya yang jelas, lalu mulai dari kebiasaan mikro, aksi kecil aja di bawah 60 detik, latihan terus-menerus, dan siapin rencana kalau, ya, namanya juga usaha, kadang gagal kan? Ada formulanya malah ya disebutin. Iya, ada formula kebiasaan baru. Ketika ini terjadi, si pemicu, alih-alih melakukan kebiasaan lama, misal langsung kasih solusi, saya akan melakukan kebiasaan baru. Misal, tanya satu pertanyaan. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya, wah penting banget buat Anda perhatikan. Kenapa sih repot-repot bangun kebiasaan ini? Sumber ini ngasih tahu ini bukan cuma buat tim Anda, tapi yang paling untung itu justru Anda sendiri. Ini kayak obat buat 3 masalah besar yang mungkin lagi Anda alami. 3 lingkaran setan katanya. 3 lingkaran setan ya? Apa aja tuh? Pertama, lingkaran ketergantungan berlebih. Tim Anda jadi terlalu bergantung sama Anda. Apa-apa nanya, apa-apa minta putusan. Akhirnya Anda jadi bottleneck, jadi penghambat. Nah, coaching ini mendorong mereka lebih mandiri. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, lingkaran kewalahan. Kerjaan rasanya numpuk terus, nggak habis-habis. Fokus jadi buyar kemana-mana. Dengan coaching, Anda bantu diri Anda dan tim buat fokus ke kerjaan yang benar-benar ngasih dampak. Jadi lebih prioritas ya. Oke, yang ketiga? Ketiga, lingkaran keterputusan. Mungkin Anda atau tim ngerasa kerjaan kok gini-gini aja ya, kurang greget, kurang bermakna. Coaching ini bantu menghubungkan kembali ke pekerjaan yang lebih berarti, yang bisa memicu potensi. Wah, menarik banget ini. Jadi intinya coaching habit ini justru cara buat kita kerja lebih sedikit tapi dampaknya lebih besar ya? Tepat, sumber ini bilang gitu. Dengan melatih diri lebih banyak bertanya, Anda itu sebenarnya lagi membebaskan diri Anda sendiri. Kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras.
Dan tadi disebut ada 7 pertanyaan kunci ya sebagai alat praktisnya. Kayak the kickstart question, itu apa yang ada di pikiran Anda buat mulai percakapan yang fokus? Atau the airway question, lalu apalagi? Ini buat gali lebih dalam sekaligus nahan diri kita biar nggak buru-buru kasih nasihat. Iya, ada beberapa pertanyaan lagi yang tujuannya beda-beda. Tapi intinya sama ya. Betul, tapi sebelum sampai menguasai semua pertanyaan itu, fondasinya ya itu tadi, bangun kebiasaan buat lebih banyak bertanya dan kurangin ngasih tahu. Perubahan perilaku ini kelihatannya simpel ya, tanya lebih banyak, kasih tahu lebih sedikit. Tapi ya itu, butuh paham cara kerja kebiasaan pakai formula tadi misalnya. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda pendengar? Pesan utamanya kayaknya jelas ya. Berhenti deh lihat coaching itu sebagai tugas formal yang gede, berat, dan bikin takut duluan. Iya, anggap aja ini sebagai rangkaian kebiasaan-kebiasaan kecil tapi dampaknya kuat. Mulanya bisa dari yang simpel banget. Coba deh, kurangi sedikit aja frekuensi Anda kasih nasihat langsung. Terus tambah sedikit rasa ingin tahu Anda lewat pertanyaan. Itu aja dulu mungkin ya. Betul. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi nih buat Anda. Dari 3 lingkaran setan tadi, ketergantungan, kewalahan, atau keterputusan, mana sih yang paling sering Anda rasain ngejebak Anda sehari-hari? Dan coba bayangin deh. Gimana kalau satu pertanyaan coaching sederhana aja, tapi Anda ajukan secara konsisten sebagai kebiasaan baru? Gimana itu bisa mulai mengubah dinamika antara Anda dan tim Anda? Pertanyaan yang menarik buat dipikirkan ya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa kasih ide baru ya buat Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.